Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Eno Channel ya. Kali ini saya mau bikin tutorial cara mengemudi mobil buat pemula ya, atau yang masih nol baru mau belajar. Nah, tahap pertama yang kalian harus tahu yang ini nih, ini sangat penting ini guys ya. Jadi kalian harus tahu ini dulu. Nah, posisinya ini nih sekarang gampang ya, ada petunjuknya gini. Jadi kalau satu tuh ke depan, dua ke belakang, tiga agak geser ke kanan dikit, ke depan lagi tiga, terus empatnya juga ke belakang. Nah, ini gampang nih guys, kalian tinggal ngikutin ini aja ya. Nah, ini 4, terus ini mobil sampai 5 percepatan ya, 5 speed. Jadi 5-nya ke atas lagi ke sana depan. Nah, ini R itu mundur. Nah, ini mundur guys ya. Nah, kalian tuh harus hafal ini dulu. Ini yang utama, yang pertama dasarnya dulu nih, dasarnya kalian harus tahu. Nah, posisinya gitu ya. Nah, terus kalau mobil manual ini posisi manual transmission ya. Jadi itu ada tiga pedal nih. Tiga pedal, ini kopling, ini rem, ini gas. Jadi kalian harus tahu juga apa fungsinya kopling. Nah, kopling itu sebelum kalian mau masukin persneling atau gigi, pastikan kalian kopling dulu ya. Pastikan kalian kopling dulu. Ini kopling dulu. Nah, kalau di kopling baru masukkan persneling, masukkan giginya ya. Nah, kopling ini walaupun mau kalian gas kencang apa sedalam apapun, kalau koplingnya nggak dilepas, mobil ini nggak bakalan jalan atau lompat gitu ya. Nah, di sini tahap kedua kalian harus tahu dulu nih fungsi kopling itu apa, ya kan? Kalian harus tahu kopling nih. Nah, kopling itu cara kerjanya dia, kalau kita pas pelan-pelan begini dengan diimbangi gas gitu, nah mobil tuh akan bergerak maju gitu ya, mau bergerak maju. Misalnya dari gigi pertama nih, kita jalan harus gigi satu dulu guys ya, gigi satu. Terus kalau udah jalan pelan terus pindah ke kedua gitu, kopling lagi, baru di kopling baru dipindah. Nah, terus jalan lagi oper ke tiga. Nah, kopling dulu baru dipindah giginya. Ini ya, ini baru pindah giginya, kopling dulu. Nah, kalau udah ini jalan lancar jauh masuk ke 4. Nah, kopling dulu lagi baru masuk ke 4-nya lagi gitu seterusnya. Nah, namanya di jalan itu kadang-kadang ada jalanan, kadang mungkin kalau di perkotaan tuh ada kena macet gitu ya. Nah, kalau macet itu kalian harus pakai gigi satu atau dua gitu ya. Nah, biar nggak terlalu, kalau satu itu terlalu ini sensitif gitu. Jadi kalian pakai dua mungkin bisa, nggak apa-apa. Kalau di perkotaan kan jalannya datar rata gitu ya. Nah, kalau untuk nanjaknya itu mungkin agak tinggi, ekstrim, kalian harus pakai gigi satu. Nah, satu gasnya itu konstan. Artinya konstan itu jangan diinjak penuh, tapi yang penting mobil itu bisa jalan, nggak mundur ya, punya kuat gitu. Nah, gitu. Nah, terus kalau udah jalan udah nanjak, nah di tanjakan tuh kan kalau di perkotaan sih jarang ya, tapi kalau ya ini kan untuk sebagai driver yang tahu kondisi medan ya harus bisa segala medan, namanya driver ya. Jangan cuman bisanya di jalan datar gitu, pas ada tanjakan nggak bisa, kan lucu juga ya. Ya namanya kalau driver ya harus tahu kondisi gitu ya. Kalau jalan nanjak kalian harus pakai satu. Kalau nanjaknya tuh nggak seberapa sih ya, dua. Kalau dua kuat, nah dua gitu. Nah, kalau udah sampai di puncak tanjakan kan ketemu jalan datar rata lagi, ya udah seperti biasa lagi gitu. Gitu. Dan begitu juga begitu kalau pas di
kalian turunnya itu agak curam, agak tinggi, disarankan juga tuh pakai gigi rendah. Artinya gigi rendah pakai 2, nggak usah digas. Kalau namanya turunan tuh 2 udah lepas gas, lepas kopling udah jalan terus. Nah kalau kira-kira jalannya dia terlalu kencang juga kita harus jaga rem gitu ya. Gitu, itu nanti pelajaran berikutnya. Yang penting kalian sebagai mau driver, mau pemula, baru mau belajar nih, yang ini intinya ini penting banget nih. Soalnya jangan sampai kalau kita lagi misalnya belajar nih, di jalan nih belajar, pas ngopernya tuh kita konsentrasi ke sini gitu, tapi nggak ngontrol depan, kan bahaya gitu. Jadi buat kalian yang masih pemula ya, kalian harus tahu ini dulu nih guys, ini ya kan. Nah ini dulu kalian hafalin kan, ini gampang nih, ada gambarnya kan, ada gambarnya tuh 1 2 3 4 5 tuh ada gambarnya. Pokoknya mobil manual tuh pasti, kalau mobil-mobil zaman sekarang tuh gampang lah ya, gampang, ada gambarnya gitu. Nah kalian bisa hafalin ini dulu tuh. Nah terus ini tadi saya bilang fungsi kopling itu buat apa, kalian harus tahu nih gitu. Nah kopling harus tahu, terus itu kopling harus tahu, terus apa, kalau udah mau belajar jalan nih, bisa jalan. Nah kopling sama gas tuh harus diimbang. Kalau kita mau jalan, diangkat dikit koplingnya, kita imbangi dengan gas. Nah gitu ya, jadi mesin nggak sampai mati gitu. Nah kalau udah jalan ya udah biasa dioper kedua lebih gampang itu seterusnya. Begitu dulu juga kalau pas di perkotaan tuh ada macet gitu ya, kita pakai gigi 1 lagi atau 2 lagi gitu. Gitu ya. Jadi begitu seterusnya ya guys ya. Ini untuk driver yang pemula, yang baru mau belajar ya, intinya begitu. Nah tapi yang paling penting nih, ini saya tekankan berkali-kali ya, ini dulu nih kalian harus hafal gitu, posisi 1 2 3 4 5 sampai mundurnya kalian harus hafal. Jadi kalau kalian keperluannya lagi posisi jalan ya ini dulu ke depan terus mundur, kecuali mundur itu kalau kita lagi parkir butuh space, maju mundur baru pakai di mundur gitu. Nah itu ya guys ya, itu. Nah, yang paling penting kalian dihafal juga dengan fungsinya kopling nih. Walaupun kopling ini kita udah masuk gigi 1, tapi koplingnya nggak kita lepas, biar kita gas sampai ini nggak bakalan lari ya, nggak bakal maju ya, nggak bakal lompat mobil apa gitu ya. Nah gitu ya, gitu ya guys ya. Kalau yang kalian bisa naik motor laki yang pakai kopling, kalian ya tahu lah kurang lebihnya begitu gitu ya. Cuman kalau mobil kan besar terus jadi lebih gampang sih mestinya kan, nggak rubuh gitu ya. Kalau motor kan, kalau misalnya kita terus nggak seimbang bisa rubuh ya. Nah kalau mobil kan gampang nih gitu ya guys. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Buat yang belum subscribe, boleh di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Dan bagi kalian yang ikut subscribe channel ini, kalian ikut membesarkan channel ini. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.